Hai teman-teman semua, kembali lagi di HiPod. Kali ini udah bersama Nadim melalui teknologi zaman sekarang. Ada Elin. Apa kabar, Lin? Baik, Nadim apa kabar? Baik. BTW kita udah lama juga ya nggak ketemu ya. Iya benar. Setelah lama berpisah. Betul. Akhir Februari ya. Iya. Terus sekarang posisi lagi di ini ya, di Köln. Sekarang iya lagi di Pool. Oke. Oh. Waktu itu kan kita pertama kali ketemu tuh waktu lu pertama kali nyampe Jerman kan ya. Iya, Januari. Terus bener-bener langsung ketemu orang Indonesia pertama ketemu kita nggak sih nggak? Sempat ketemu Iya temen benar. Bener ya? Benar. Kumpul makan Ya sama cuanki tante juga. sih. Iya. Iya. Nah terus cerita-cerita tuh kalau emang alasan lu ke sini tuh mau travel jalan-jalan. Nah lu kenapa sih milih tujuan travelnya itu ke Jerman atau mungkin ke Eropa juga gitu? Kenapa nggak ke US mungkin atau ke negara lain yang mungkin bukan Jerman? Menarik juga. I see. Sebenarnya sih ada dua background, bisa dibilang. Yang pertama tuh ya mostly kan mainly karena mau traveling, dan sebenarnya ini trip pertama yang trip jauh lah dari Indonesia gitu kan. Dan kenapa pilihnya Jerman dan Eropa, sebenarnya sih dari awal itu udah planning sekitar 2,5 bulan itu keliling Eropa, tapi mostly stay di Jerman karena memang punya beberapa relatif dan teman di beberapa kota di Jerman. Jadi ada teman di Hamburg, Bremen, tante, terus kemudian di Bonn, tante juga pindah, kemudian ada temanku juga di Berlin, terus di luar Jerman juga ada teman di Amsterdam sama Napoli di Italia. Jadi sebenarnya juga kenapa Europe, karena emang mau kunjungin beberapa destinasi yang ada temennya di sana. Jadi juga selain ketemu teman lama, visit mereka di luar, mostly sih orang Indo, ada juga sih orang native. Yang di Italia itu dia orang Italia yang dulu udah lama temenan di Indonesia, jadi dulu ketemu di Indonesia. Nah, dan juga sebenarnya kenapa ngambil waktunya lama, karena emang sebelumnya sengaja sih emang mau resign dan berencana S2. Gitu. Nah, kemudian karena biasanya kan kalau S2 itu semester baru dimulai di summer kan. Nah, jadi di masa sekarang tuh juga pengen kayak explore dan cari-cari tahu gitu kalau mau sekolah di sini tuh gimana, terus kayak sistemnya gimana, itu tuition fee-nya gimana gitu sih. Jadi ya dua main factor itu sih yang bikin kenapa ke Europe dan kenapa Jerman dan Europe itu. Oke, menarik. Tadi kan emang dari awal ada niatan resign terus sekalian trip ke Jerman, dan kalau memungkinkan juga mau ngambil S2 kan. Jadi emang sebelum lu kesini tuh udah resign dulu atau gimana tuh? Iya betul. Iya betul. Gila. Jadi pas banget resign itu hari Jumat. Hari Jumat itu last working day di kantor, terus Seninnya berangkat. Bener-bener langsung banget. Gila. Itu emang udah direncanain lama dong apa? Iya sih, emang udah direncanain dari September bahkan. Oh, keren. September, ya betul. Bahkan mau bilang resignnya itu dari bulan September juga ke bos. Karena emang September tuh baru kepikiran pengen resign. Ya, sebenarnya sih pengen mencoba fase hidup yang baru ya. Iya. Selain udah lumayan lama di kantor, terus juga pengen S2 deh. Biar mengasah knowledge. Bagus. Berarti emang kan sebelumnya lu berarti udah ada kerjaan, dan kesini tuh
bener-bener uang sendiri dong, tabungan sendiri lewat kerjaan itu. Betul. Okay. Tapi ada cerita sedihnya juga. Gimana sih. tuh? Setelah bertahun-tahun kerja ya kan. Sebenarnya sih dulu pas nabung aja, belum ada niatan buat ke Europe nih, belum kepikiran sih. Tapi by the time by the time goes by kayak kayaknya bisa nih gitu kan, terus mulai ngitung tiket berapa PP gitu bisa, terus kalau berapa lama habis berapa di sini gitu kan. Terus sebelumnya tuh ada nanya-nanya juga sih untuk di Europe kan mostly itu mereka emang kalau transaksi di sini kan mostly pakainya cash kan. Jadi dan beberapa teman juga rekomen pakainya cash daripada kayak debit kartu atau kayak credit card gitu. Nah, cerita sedihnya adalah baru di hari pertama gue sampai di Jerman karena flightnya itu Jakarta Düsseldorf. Iya, Düsseldorf. Transitnya di Amsterdam. Nah, setelah baru banget sampai di Düsseldorf, itu langsung ke Köln dulu, jadi naik kereta dari bandara. Nah, di tengah-tengah itu tuh, jadi ada gue salah turun di stasiun gitu deh, terus harusnya gue tak turun di stasiun yang gede, Hauptbahnhof, tapi gue turun duluan, terus akhirnya kayak stasiun kecil antah berantah gitu ya? Iya, betul sekali. Sebenarnya itu udah di Köln, nah terus karena itu juga stasiunnya nggak terlalu gede, jadi nggak ada lift, dan gue kan masih bawa koper gede gitu kan. Jadi gue harus naik turun tangga gitu, geret-geret koper. Terus di situ juga gue kan udah flight berapa jam ya, 20-an jam lah dari Indo gitu. Plus transit dan sebagainya. Terus mungkin karena emang gue sendiri dan gue cewek dan gue juga muka Asia dan kelihatan banget gitu kan, beda sama yang lain. Jadinya kayak jadi target yang kan nih buat para orang-orang jahil gitu kan. Iya. Pokoknya di waktu itu gue agak-agak unconscious gitu, agak-agak nggak sadar. Pokoknya nggak tahu kenapa tiba-tiba tas gue hilang aja. Dan gue nggak tahu bener-bener apakah itu di stasiun itu ataukah di dalam keretanya lagi ketika gue naik ke stasiun yang benar, atau malah kejadian itu di stasiun yang udah besarnya. Bahkan itu gue nggak sadar lah gitu kan. Kayak emang di sela-sela itu memang ada beberapa orang yang bantu untuk ngangkatin si koper gue ini, tapi gue juga nggak berasa kalau gue tiba-tiba dicopet gitu loh. Mungkin mereka dari belakang, gue nggak tahu. Pokoknya intinya gue kecopetan dan tiba-tiba hilang ya. Iya, tiba-tiba tanpa hilang sadar. Dan uang cash gue semua di sana. Dompet gue, jadi satu tas handy bag gitu, semua di situ, paspor, uang cash, sama dompet semua kartu di situ. Padahal sebelumnya tuh gue udah berencana buat misahin cashnya sih sebenarnya. Jadi amplopnya udah dipisah, tapi belum terlaksana. Entah kenapa belum terlaksana dan kayak baru sialnya. Betul, baru banget mau ngijakin kaki. Kejadian. Gila. Dan padahal dan lu juga sendiri banget ya yang jadi masalahnya itu ya. Nggak ada yang. Iya betul. Jadi baru janjian ketemuan sama temen itu di stasiun gedenya, stasiun sentralnya. Iya. Nah, dan emang ini juga gue sih belum pernah kejadian sih kayak gitu. Misalnya kayak gue sering traveling dan pun gue sering traveling sendiri meskipun gue cewek gitu kan. Di Asia lah misalnya. Tapi tuh nggak pernah kayak kehilangan barang atau kecopetan atau kayak apalah kehilangan uang, itu nggak pernah, karena gue sebenarnya tipenya yang selalu sadar akan barang berharga gue gitu. Iya, tapi itu benar-benar gak tahu, itu kayak benar-benar cepet banget tiba-tiba mana ya tas gitu, kok nggak ada gitu, terus kayak bolak-balik akhirnya lapor polisi dan nggak ada juga sih yang. Dan paspor juga hilang. Iya, paspor perjalanan akhirnya harus perpanjang ke harus bikin baru ya ke KJRI harus issue baru. Iya betul. Bisa di konjen atau di embassy. Jadi itulah pengalaman sedihnya. Sedih kenapa banget sih diawali dengan sedih ya? Hari pertama banget itu baru menginjakan kaki lah. Bener dan semua ibaratnya nyawanya di situ karena kan nggak bisa ngapa-ngapain kan.
nggak ada paspor, nggak ada uang gimana coba? Mau makan gimana? Iya sih, sedih banget. Jadi sedih berbulan-bulan, bertahun-tahun nabung. Hasilnya hilang saja gitu. Hilang tiba-tiba. Nggak apa-apa, itu berarti bukan rezeki. Iya, soalnya kayak waktu gua sekeluarga akan diperkenalkan dengan seorang Elin gitu ya. Udah tahu ceritanya duluan. Tante Irena tuh ngechat gini, Nadim kayaknya kita diundur deh jadi jam berapa karena ini Elin ada masalah, atau kalau nggak salah diundur sehari apa. Iya. Oh iya, nggak apa-apa gitu. Gua kan waktu itu masih ada kelas juga di Uni kan, kebetulan kan rumahnya Tante Irena sama kampus gua deket kan. Tiba-tiba digeser ya, ada apa nih begitunya. Pas malamnya cerita kayak gitu, ke bawah lemes juga. Iya, kebayang gak sih? Kebayang banget. Tapi ini pengalaman buruk travel pertama tuh kayak gini baru pertama kali ya? Iya benar, baru pertama kali banget kehilangan kayak gitu. Sebelumnya udah gak pernah kehilangan barang, kehilangan uang tuh gak. Tapi ini kayak benar-benar. Tapi gimana? Apa ya? Sempat baca-baca juga sih setelah itu kayak blog-blog orang. Bukan cuma orang Asia, jadi emang ternyata banyak juga oknum-oknum yang emang udah sangat ready gitu loh. Terutama di Hofbahnhof ya, di Station Central di Köln gitu. Misalnya. Dan Köln juga kan salah satu kota kunjungan yang lumayan turis. Iya betul. Jadi kayak emang sering juga, bahkan tuh sempat baca di blog orang itu dia juga waktu itu kehilangan satu tas isinya kayak laptop gitu, kerjaan kamera gitu. Dan pas dia ngelapor ke polisi hari itu udah ada 3 yang ngelapor kehilangan juga. Sedih. Itu benar-benar wow sih. Tapi emang terkadang kalau misalnya kita lapor ke polisi pun sulit gitu berekspektasi kalau barang kita bakal diketemuin. Karena gue juga pernah ada sih cerita barang-barang dirampok bisa kecolongan gitu. Iya. Waktu di Amsterdam, gue pernah ke Amsterdam terus barang-barang hilang juga. Barang-barang hilang. And they don't help. Terus ya udah ngelapor ke polisi gitu ya. Nggak membantu sama sekali. Bahkan gitu ya, setelah nggak lama kemudian dari hari itu, kayak sebulan 2 bulan kemudian gue balik lagi ke Amsterdam karena ada perlu juga. Gue ke kantor polisi yang sama dengan orang yang sama polisinya. Gue nanya case ini udah ketemu atau belum, udah terkuak atau belum. Dia jawab kita udah nggak bisa bantu apa-apa karena memang di Amsterdam sendiri gitu ya. Apalagi mungkin di Köln juga kayak gitu kasusnya. Jadi emang kalau di kota dengan kota travel gitu, kalau barang kehilangan tuh udah wassalam gitu, udah sulit lah. Iya benar. Sedihnya sih. Dan emang iya sih, emang setelah lapor pun juga emang nggak ada progres. Nggak ada progres apa-apa. Bahkan karena saking banyaknya. Iya betul, dan kita tuh sampai catetin nomor-nomor lost and found-nya di tempat-tempat yang memungkinkan. Terus kita telepon lagi, nggak pernah diangkat. Kita balik lagi tanya ke sana, akhirnya kita datang lagi dan mereka bilang juga nggak ada kok yang balikin tadi. Sedih banget sih. Ya, pengalaman buat kedepannya. Mau dibilang pengalaman berharga juga nggak enak ya, garido. Bisa dibilang lah ya. Iya. Setidaknya. Tapi tadi kan lu bilang emang sebelumnya udah sering travel sendiri juga kan di beberapa negara di Asia lah. Terus lu juga kan dengan tadi bilang pengen mencoba mencari apalah pengalaman baru dalam hidup, dan lu memilih untuk travel ke suatu tempat gitu. Emang dari lu sendiri ini apakah seneng jalan-jalan, apakah emang hobinya travel atau? Iya betul. Memang hobinya travel. Emang pertama kali travel sendiri gitu, bener-bener sendiri ke luar negeri itu ya, apalagi kan ya ke selain Indonesia lah, itu umur berapa, Len? Kalau travel ke luar negeri sendiri
Itu baru sekarang sih. Baru sekarang. Oh. Di umur 22. Di umur 22. Dan Tapi memilih destinasi yang Eropa. cukup jauh. Sebenarnya meskipun destinasinya agak cukup lumayan jauh, tapi di sini juga nggak sendiri banget karena kan ada beberapa temen yang dikunjungi gitu kan, dan mereka emang mau menemani. Yeah. Cuma emang pas kemarin baru pertama kali datang itu emang apes banget sih. Yes. Kalau untuk traveling sendirian gitu, mostly sih di Indonesia sih. Kalau keluar negeri baru sekarang ini. Di dalam Indo, ya. Kalau luar negeri sendirian itu baru sekarang. Berarti lu emang ngerasa worth it lah ya untuk menghabiskan uang yang udah lu tabung untuk travel itu ya? Worth it banget ya? Worth it banget, apalagi Eropa. Iya. Dan karena gue juga suka sih, maksudnya di sini emang udaranya, terus orang-orangnya, terus environment-nya, makanannya. Bahkan gue juga suka makanannya suka? Iya, suka. Interesting. Emang paling suka makanan apa, Lin? Gue tinggal lama di sini kayak makanan Jerman. Bosen ya? Gitu. Malah kangennya semua makanan Jerman Jerman kayaknya gue makan sih. Oh. Dan mereka kan mostly kayak plain gitu kan, nggak kayak Asia yang kayak kan bumbu dan spices. Tapi gue juga suka makanan Asia. Tapi ketika gue pun coba makanan sini tuh lebih simple tapi sehat kalau menurut gue. Yeah. Dan karena gue juga kayak suka salad gitu yang nggak harus makan nasi tiap hari. Roti oke, karbo apapun oke sih. Jadi gue cocok-cocok aja. Dan gue kan juga explore maksudnya makanan apa aja. Dan semua gue coba, tapi semua suka. Sampai bahkan makanan yang gue gak ngerti namanya, gue makan aja. Tapi enak sih, sejauh ini sih makanan Jerman sih enak. Dan sehat-sehat. Menarik. Gue malah nggak suka banget sih makanan. Bukan nggak suka, kayak kok bisa sih orang makan makanan gini dan rutin gitu makan, jadi makanan yang sehari-hari kan, kayak aneh aja. Iya. Mungkin karena udah kebiasa sih ya. Mungkin iya. Tapi sayangnya gue tidak membiasakan hal itu. Iya. Makanya setiap diundang ketemuan, kita sebut ketemuan sama Tante Irina sama lu tuh kayak yes kita makan. Yes, makan Asia gitu. Makan Indonesia. Cuangki, pempek. Kangen aja kali. Jadi kangen Indonesia. Emang lu sendiri, Lin, udah ke mana aja nih selama di Jerman? Jadi kan awalnya berencananya keliling Eropa. Tapi memang sampai hari H pun gue emang belum beli tiket-tiketnya. Jadi kayaknya udah nanti aja tunggu di sini. Gitu pengen spontan gitu. Iya, spontan aja karena emang fleksibel aja gitu tapi karena kisah sedih yang tadi yang di awal membuat gue berpikir lagi, gue dapat duit dari mana lagi untuk take huge travel lah, misalnya ke Italia gitu kan harus pakai pesawat gitu kan. Tapi kalau akhirnya ya dari awal-awal bulan-bulan awal sih gue masih di Jerman itu. Jadi gue awalnya karena gue harus ngurus isu paspor baru, gue harus ke Hamburg, ke konsulat jenderalnya lu tuh pertama kali nyampe Jerman kapan ya? Awal Februari, akhir Januari. 21 Januari. Okay. Nah itu terus gue sampai itu gue ke Köln dulu pertama karena gue naruh barang sekaligus ketemu teman gue gitu kan. Kemudian langsung ke Bremen ke tante gue. Dari Bremen langsung ke Hamburg, ke Konjen, itu ngurus isu baru paspor. Nah kebetulan di sana juga ada teman, jadi di sana kayak lumayan lah beberapa hari keliling-keliling Hamburg, terus nginepnya di temen. Terus abis itu ke Potsdam, ikut tante karena tante ada field research, ada kerjaan di Potsdam 2 minggu, kurang lebih lah 1 minggu 2 minggu. Terus ke Berlin, bolak-balik Berlin juga waktu itu. Waktu di Potsdam itu? Waktu di Potsdam, karena cuma sekitar setengah jam.
Pertama Di kali Berlin tuh ya lumayan. ke ibu kota Jerman. Iya betul, pertama kali. Dan suka banget sih, Berlin oke banget. Gue juga suka sih ke Berlin. Iya dan kayak semua ada. Dan banyak juga orang-orang Indonesia di sana. Iya banyak banget. Kemarin juga sempat ketemu banyak komunitas anak mudanya juga gitu kan. Dan banyak acara gitu kan. Seru sih, seru. Kalau di Berlin tuh saking banyaknya orang Indonesia. Kalau misalnya di Bremen kan kita ketemu orang Indonesia tuh nyamperin dulu terus nanya orang Indonesia ya gitu. Di Bremen ngapain terus ngobrol-ngobrol. Kalau di Berlin tuh saking banyaknya orang Indonesia jadi lewat tuh cuma senyum-senyum aja udah nggak mau ngobrol saking banyak kayak gitu. Saking seringnya. Iya. Terus kemana lagi? Iya sih emang ramai. Terus abis itu ke Munich. Sempet ke Iya, sempet abis dari Berlin, Potsdam, terus ke selatan, ke Munich, terus sekitar seminggu lah keliling-keliling kotanya, terus pinggiran. Terus abis itu ke selatan lagi tuh ke Allgäu namanya, jadi desa gitu. Lebih ke pinggiran dan abis itu naik gunung waktu itu, karena emang suka hobi juga sih, traveling, hiking gitu, naik gunung. Waktu di Indonesia juga lu sering gitu? Hiking. Suka naik volcano. Jadi travelingnya ya kota juga, alam juga sih. Terus di situ keliling-keliling sekitar masuk ke Austria juga lah, perbatasan Jerman dan Austria ke beberapa. Akhirnya ke luar negeri tuh. Akhirnya ya keluar Jerman ya, meskipun perbatasan agak-agak nyaru gitu kan, tapi udah masuk Austria tentu saja. Bisa dipamerin lah. Terus waktu itu kemudian ke Köln lagi karena ada karnaval. Karnaval apa? Itu seru banget. Karnaval tahunan gitu, jadi emang di Köln itu. Di Köln iya. Dan itu kayak banyak juga tuh turis-turis dari luar kota bahkan luar negeri datang ke Köln cuma mau datang ke karnaval doang karena emang seru banget. Dan orang Köln juga seru-seru dan baik-baik. Terus terakhir ke Bonn kota ya agak kecil. Nah padahal karena ikut tuh, tante juga. Iya karena tante pindah dari Bremen ke Bonn gitu kan. Tapi kemudian sebenarnya berencana ke Italia. Harusnya berangkat di awal Maret. Sebenarnya udah beli tiket sih, pesawat waktu itu pesawat juga promo cuma 10 euro. Oh iya. Terus murah banget. Karena corona harus di cancel. Nah. Terus harusnya ke Amsterdam. Karena ada Amsterdam juga udah di ini udah di booking. Belum. Yang karena baru di book itu ke Italia. Yang baru di book cuma ke Italia doang gitu. Karena kan kalau ke Belanda udah deket sih dari Bonn gitu. Terus harusnya juga akhir Maret tuh ke Paris. Oh, sebagai penutup. Sebagai penutup, untung belum beli tiket keretanya. Karena corona cancel. Terus harusnya juga tadinya tuh mau ke Frankfurt. Ada temen juga di sana. Cancel juga. Semua bener-bener. Karena corona. Sih emang. Bener-bener udah nggak bisa lagi sih. Jadi sekarang bener-bener di rumah aja ya? Di rumah aja. Gak kemana-mana, paling supermarket doang. Berarti sampai hari ini lebih banyak mana? Hari-hari jumlah hari jalan-jalan atau jumlah hari di rumah? Kalau dihitung-hitung ya kurang lebih 50-50 lah. 50-50 lah ya. Karena sebenarnya gue itu harus balik ke Indo itu sebenarnya tiket awal itu adalah di 31 Maret harusnya. Tapi karena udah lewat dong. Sudah lewat. Nah, karena corona itu airlines-nya nggak terbang. Jadi mereka nge-cancel gitu si airline. Iya, semacam cancel lah ya. Yeah. Tapi passenger pun bisa milih sih mau di refund atau mau di reschedule. Nah, karena gue emang harus balik ke Indonesia dulu. Apalagi dengan situasi yang seperti ini, jadi gue reschedule dan itu baru dijadwalin itu baru ada flight lagi itu sekitar awal Mei dan gue ambil schedule itu 5 Mei. Oke. Tapi kita juga masih belum tahu sih. Kita juga belum tahu karena dari pemerintah Indonesia juga belum tahu ya. Betul.
Berarti gantung situasi nanti. sedih banget ya. Udah jauh-jauh stranded lah ya, udah, bisa dibilang ya. Udah pengalaman yang tadi tidak usah kita sebutkan di awal-awal. Terus Kemudian sekarang ada penutupnya corona. harus gini juga. Gue juga udah baca ini loh. Kan lu nulis artikel di Kumparan kan ya? Kumparan. Iya betul. Gue udah baca, sedih sih. Sedih. Iya itu. Bagaimana Kumparannya minta gue tulis. Misalnya, oh iya. Dia request gue, nulis dong gimana pengalaman di Jerman. Pengalaman apa? Menghadapi pengalaman lebih ke situasi kali ya yang dihadapi. Iya. Ya. Dari perspektif seorang turis. Sedih banget. Kalau misalnya dari perspektif seorang kayak yang tinggal di sini atau perspektif mahasiswa sini kan kayaknya lebih, ya kita paling sini kelas online terus belanja gini. Tapi kalau misalnya dari turis tuh kayak sedih banget sih. Lu ngapain aja berarti di Jerman? Ngapain ya? Tapi kan pasti sekarang, semua udah punya planning, punya trip kan. Iya. Terus harus di-cancel iya, kalau turis tuh semua udah trip. Iya, karena tujuannya sebenarnya ya traveling. Tiba-tiba. Jadi nggak bisa. Terus berarti sekarang ngapain aja di rumah? Ya, sebenarnya sih di apakah rumah paling cari kesibukan? Ada lah beberapa kerjaan online gitu, sampingan gitu ada, cuma nggak yang full time gitu. Terus paling Netflix, ya kan? Terus paling cobain masak nih, nyobain resep baru. Oh ya. Apalagi ya yang perlu dimasak. Jadi kayaknya semua resep sudah semua. Mulai dari resep makanan Indonesia sampai Western, semua dicoba. Saking jadi lumayan lah ya. Dan jadi ada belajar hal baru gitu. Iya betul. Dan kalau kita lihat di sosmed juga orang-orang udah mulai banyak yang masak-masak sendiri juga gitu kan. Iya. Karena emang ya biar mengisi aktivitas. Tapi juga kalau kayak kan kalau sekarang kan lagi di rumah temen nih, dan dia tuh tipe rumahnya yang kayak perumahan gitu, bukan yang kayak Wonong gitu kan. Iya. Nah jadi ada taman, lapangan, ada taman halaman belakangnya, terus bisa jogging juga di sekitaran. Oh jadi masih biasanya kalau sore-sore, iya kalau misalnya sore-sore gitu kadang-kadang jogging atau sepedaan, atau di halaman belakang tuh kita bisa main badminton atau volley bahkan. Tapi kalau nggak terlalu windy bisa main badminton. Paling gitu sih. Itu asik juga ya rumah temen. Lumayan untuk menghilangkan kegabutan di tengah-tengah corona. Gue bener-bener cuma di rumah doang sih kalau sekarang. Dan di balkon gitu loh kalau mau berjemur. Sudah. Iya. Kalau mau menghirup udara. Kebayang sih ya. Ya berarti banyak, ada produktif juga lah ya sebenarnya, nggak gabut-gabut amat. Nggak cuma lumayan lah ya olahraga ya. Iya. Netflix, olahraga. Sama paling ini sih telepon, ya kalau nggak Zoom video call atau Skype call sama teman-teman yang di Indonesia atau nongkrong online ya. Nongkrong online. Bisa dibilang seperti itu. Yang sebenarnya bisa dilakukan di Indonesia ya. Jahat banget ya stranded. Iya harusnya kan emang pulang. Iya. Karena stranded jadi ya. Tapi nggak apa-apa lah, menikmati udara Jerman dulu. Karena udah semakin hangat kan sekarang. Iya. Udah kayak summer. Tapi visanya aman kan ya? Nggak. Iya jadi visanya gitu. tuh sebenarnya sih kan kalau yang awal tuh yang visa udah lewat kan gitu. Iya. Kemudian urus ke semacam kantor imigrasi pas Landernam sekitar itu di Bonn kemarin gue telepon, itu mereka kayak ngasih surat keterangan gitu. Jadi karena corona gue nggak bisa pulang karena airline cancel bla bla, terus ya semacam surat keterangan lah bahwa gue belum bisa pulang ke home country gitu kan. Jadi nanti itu akan gue tunjukin pas pulang, pas gue di bandara, pas ada pemeriksaan. Imigrasi, ya.
Jadi ya sebenarnya sih bukan isu visa baru sih, lebih ke kayak surat keterangan gitu. Ada kelonggaran dari pemerintah. Iya betul. Oke. Jadi dari semua kota-kota yang tadi lu sebutin selama lu di jalan-jalan di Jerman tuh ya, sebelum adanya corona ini, yang menjadi destinasi favorit lu di mana nih, Lin? Harus pilih berapa nih? Cuma boleh satu atau Top boleh 3 banyak? Deh. Top 3. Top 3? Iya. Oke, top 3 gue. Yang pertama pastinya Munich. Itu paling itu nomor satu tuh kalau menurut gue. Karena emang pertama kotanya gede, kemudian environment-nya juga bagus, dan emang ya termasuk kota yang udah modern lah ya. Semuanya ada di sana. Dan di sekeliling, bisa dibilang pinggiran kotanya tuh juga langsung disuguhkan dengan nature gitu loh. Iya. Jadi ketika lo sampai di Munich, lo bisa dapat destinasi wisata dalam kota dan juga alamnya. Dan itu cuma gampang banget sih, kayak bisa naik mobil ataupun naik kereta gitu kan, naik public transportation. Dan gue itu cantik banget sih. Alam-alamnya pun juga benar-benar oke banget. Dan pas banget, kan kemarin tuh gue masih awal-awal Februari ya, waktu ke Munich itu. Masih ada salju ya? Kebetulan sebenarnya masih winter, cuma kan tahun ini winternya nggak terlalu dingin kan. Jadi di kota-kota lain pas masih winter tuh gue nggak ketemu salju. Nah pas waktu ke Munich itulah di awal Februari itu turun salju tuh, dan gue juga memang setelah itu kan ke selatan lagi dan gue hiking ke gunung yang masih saljunya masih tebel lah. Jadi that's the only place gue bisa nemuin salju di winter tahun ini. Dan untungnya masih ketemu. That's why. Iya, dan untungnya masih ketemu. Tidak terus seperti di Bremen tidak ada salju. Iya betul, di Bremen ya mungkin karena di utara kali ya. Terus nomor 2 kalau menurut gue Berlin. Kenapa Berlin? Ya mungkin tahu lah ya, kayak emang ya more or less kayak Jakarta sih kalau menurut gue. Dan emang kotanya seru banget, banyak banget yang bisa dieksplor. Dan gue juga suka pas di sana tuh gue hunting kayak vinil. Terus lu emang ngoleksi vinil juga? Iya. Dan gue emang ke store-store yang jadul gitu, yang emang vinil second hand tapi yang jadul gitu loh. Jadi kayak emang carinya yang legend itu, dan seru banget sih. Berlin tuh banyak banget, kayak apa aja tuh ada. Mungkin kota ketiga adalah Köln sih. Kalau menurut gue Köln itu memang top 3-nya emang kota besar semua ya? Iya sih, bener juga. Hamburg ya nggak masuk ya? Hamburg nggak masuk. Sebenarnya Hamburg juga oke. Hamburg, tapi lo sempet jalan-jalan berapa lama emang? Kenapa, sorry? Di Hamburg sempet jalan-jalan berapa lama? Di Hamburg sekitar 5 hari. 5 hari. Dan itu jalan-jalan sendiri, soalnya teman gue kerja. Jadi cuma ketemu pas pulang ke apartemennya. Tapi Hamburg juga oke sih. Tapi ya gue lebih prefer Köln karena orang-orangnya. Kalau menurut gue memang Köln kotanya oke lah, so-so. Dan ya landscape oke, cuma nggak sekeren Munich lah ya. Munich gitu kan, tapi orang-orangnya tuh bener-bener welcome banget. Dan gue kan juga dikenal ke teman-temannya teman gue yang di sini gitu kan. Dan emang orang-orangnya tuh warm dan pokoknya kalau ramah-ramah, terus kayak emang bener-bener mingle dan oke banget sih kalau menurut gue. Kalau kayak orang-orang bilang orang Jerman tuh sarkas atau kayak susah bisa temenan deket sama orang Jerman gitu. Tapi itu bener-bener itu totally wrong kalau menurut gue ketika gue temenan sama orang-orang dengan orang Köln, ya dengan orang-orang di sini, justru kayak enggak seru gitu. Terus jadi cepat deket, terus kayak mereka pokoknya welcome banget deh, bener-bener kayak baru ketemu minggu ini terus kayak minggu depan udah ngajak ayo datang, kita masak bareng apa segala macem. Nonton, bahkan gue juga diajak nonton bola ke stadium.
Oh iya, sempet Waktu itu diajak. sempet 2 kali bahkan. Jadi yang pertama yang gedenya itu yang di stadion di Cologne. Waktu itu yang main Cologne FC. Dan itu benar-benar supporternya gila-gila karena emang mereka cinta banget Cologne FC Iya. dan cinta banget kota sendiri. FC. Dan supporternya benar-benar gila banget. Aktif banget dan Lawan seru. apa tuh waktu itu tuh pertama kali? Waktu itu lawan lupa siapa ya waktu itu di Januari nih gue baru banget gue datang. Tapi atmosfernya dapet lah ya. Ya itu benar Dapet oke banget. Kalau nggak salah waktu itu lawan Freiburg, oke. tapi Köln kalah. Tapi tetap supporternya tetap ini kan tetap. Supporternya tetap benar-benar gila dan selalu support gimana pun mereka selalu nyanyi dan selalu benar-benar Köln tuh di hati mereka. Itu gue salut sih, Terus yang kedua gue juga nonton Leverkusen. Itu kayak 1 jam gitu sih naik kereta. Di Leverkusen-nya. Iya di Leverkusen emang gak terlalu segede Köln sih. Dan waktu itu Leverkusen yang menang. Tapi gue lupa lawan siapa. Karena gue sebenarnya nggak jago-jago banget nih pengamat bola nih, gue nggak terlalu. Tapi fans Köln lebih ini kan lebih gila sih. Lebih gila ya. Gue juga pernah tuh nonton Bremen lawan Köln kan. Okay. Köln yang datang ke sini itu chanting kayak nyanyian lagunya. Iya nyanyiannya mau apa sih gue kok putus-putus. Kalau nyanyiannya FC Köln, fansnya FC Köln tuh lebih kedengeran daripada fansnya Bremen tuh sendiri. Aneh banget. Padahal yang banyak fansnya Bremen, tapi yang kedengeran banget kayak fansnya Köln. Justru orang-orang Köln ya, mereka emang solid banget sih. Bahkan tuh pas karnaval yang tahunan yang di Köln kemarin itu di Februari, itu kan mereka juga punya kayak lagu-lagu karnaval sendiri gitu loh, dan itu semua tentang kota Köln. Bahkan di pas karnavalnya itu mereka juga ngidupin lagu FC Köln-nya, himnenya. Dan semua orang nyanyi karena itu benar-benar kayak dari hati mereka gitu loh. Kayak bola tuh udah masuk ke ini ya. Iya, kayak bola tuh emang udah jadi hidup mereka. Lifestyle mereka, hidup mereka. Dan emang gue salut sih liatnya, dan emang mereka benar-benar purely dari hati, dan itu keren. Dan that's why kenapa gue suka Köln juga, selain kotanya juga orang. Tapi kemarin pengalaman pertama kali lo nonton bola bukan? Iya benar, di stadion. Di Jerman lagi. Di Jerman lagi. Seru sih, tapi seru banget. Iya, tapi bagusnya karena kayak bola di sini dipandang banget kan. Dan enaknya nonton bola di sini tuh nggak kayak di beberapa kota di Indonesia ya. Kalau misalnya timnya kalah tuh kemungkinan besar ada anarkis kan. Betul banget. Salah satu alasan kenapa gue kalau ke Indonesia sama nyokap nggak boleh nonton bola itu gara-gara karena itu. Takutnya ntar kalah terus rusuh. Terus jadi kena deh. Iya. Kalau di sini kalah nggak apa-apa, tetap disupport. Dan nggak jadi berantem juga antar supporter. Iya benar banget. Ya beda mindset. Iya. Kita main inilah yuk. Main this or that. Oke. Sama nanti sekalian dari situ kayaknya bakal ada yang bisa kita ngomongin. Oke. This or that. Jawab cepet lah ya. Oke. Kok hilang? Oke, loading. This or that ya. Airbnb atau hotel? Airbnb. Karena lebih murah. Bukan. Ini langsung di-explain. Langsung aja. Oh, jadi biasanya kalau Airbnb itu, gue emang udah lama sih dari dulu pakai Airbnb. Biasanya lebih nyaman. Karena gue biasanya pilih kayak di, misalnya ya contohnya, apartemen-apartemen yang emang baru dan modern dan minimalis gitu. Iya. Jadi kayak suasana itu nggak boring kayak hotel gitu. Kalau hotel kan ya udah gitu doang kan. Iya.
Dan kalau Airbnb juga, kalau misalnya si hostnya asik juga kita bisa kenalan sama hostnya dan bisa ngobrol banyak gitu. Iya betul, mereka bisa apa ya, kayak hospitality-nya bisa lebih kerasa lah dibandingin hotel. Okay, next. Nice restaurant or street food? Street food. Okay. Small town or city life? Kayak gue tahu dijawab. Ya nggak tahu juga sih. City life? Agak bingung. Ya. Soalnya lu juga kan senang jalan-jalan secara tidak langsung, senang jalan nature sih. Iya. Oportunis. Sendiri atau per grup? Sendiri. Kenapa tuh? Kalau menurut gue lebih bisa explore sih. Kalau grup kan rebek. Harus rapat dulu. Atau kayak harus rembukan dulu, atau kayak mungkin ada perbedaan pendapat. Kalau misalnya sendiri kan ya udahlah, whatever happens it still goes on kalau menurut gue. Jadi kalau grup juga tergantung orang-orang juga sih kalau gue. Kalau misalnya orangnya sejalan sama kita gitu ya, oke aja. Tapi gue kadang suka malas gitu sama orang yang kita bareng nih travel, terus dia kayak udahlah kita di hotel aja, di rumah aja, kita main apa kek, terus jalan-jalannya berapa jam aja lah, nggak usah lama-lama soalnya panas. Ya Allah, kayak kurang cocok aja sih kayak. Ngapain jalan-jalan cuy? Di rumah doang juga bisa ya kan? Iya itu mah capek-capek ngeluarin duit. Bener. Oke, pantai atau pegunungan? Gunung. Lu nggak suka pantai tapi? Suka sih. Tapi lebih suka gunung. Tapi kalau di pantai tuh kayak bosen gitu. Kayak udah nih lihat pasir, air. Udah. Terus udah. Kalau di gunung tuh kalau menurut gue ya, lebih bisa punya beberapa pemandangan yang berbeda. Tapi memang effortnya ke gunung lebih susah gitu kan. Ya. Tapi kalau menurut gue ketika udah sampai di atas, itu semua kebayar kalau menurut gue. Dan kalau ke pantai kan gampang, kayak tinggal ngesot nyampe gitu. Tinggal ngesot terus kayak udah dapet pemandangannya. Kalau di gunung tuh mungkin lebih kayak lu bisa lebih menghargai itu gitu loh, karena ini tuh akan jadi momen yang jarang lah. Kayak nggak bisa lah tiap hari naik gunung gitu kan, karena mungkin cuaca atau mungkin harus ada timnya atau juga harus siapin peralatan dan fisiknya. Jadi kayak lu lebih hargai ketika lu ada di sana kalau menurut gue. Karena udah ada perjuangan juga ya. Betul. Oke, lebih suka ngeplan atau lebih suka spontan? Improvisasi. Spontan dan improvisasi. Kenapa? Nggak jadi. Nggak jadi. Backpack or suitcase? Backpack. Backpackan. Oh ya, soalnya ini juga ya, seneng bergunung. Iya benar. Dan bergunung pakai suitcase juga ya. Tapi gue juga pengalaman sih, kayak kalau misalnya traveling ke luar kota gitu, misalnya dari kantor gitu kan. Waktu itu gue pernah kayak gathering dari kantor gitu. Orang-orang tuh pada ribet, geret-geret koper, sementara gue tuh tinggal jalan doang karena gue ranselan. Dan gue tipenya yang travel light gitu, jadi gue emang gak banyak bawa baju misalnya. Dan gue emang ngepasin baju gue berapa hari, gue akan pakai baju yang gue pasin, gak akan gue lebihin, karena emang biar efektif kalau menurut gue. Dan kalau menurut gue ransel itu lebih apa ya, bikin lo lebih fleksibel untuk bergerak dan mobilisasi. Karena kalau koper kayak terutama ya naik turun tangga itu ribet banget, and I don't like that. Iya sih. Next, kereta atau pesawat? Susah
susah ya? Kereta. Oh ya, karena Terutama di Eropa ya. nggak bisa lihat pemandangan. Di Indonesia di Indonesia ada sih pemandangannya, cuma kan sedih kan. Ibu-ibu jualan, ibu-ibu lagi jemur baju itu pemandangan loh, Lil. Ya. Pemandangan yang nggak bisa didapatkan di Jerman. bener. Orang lagi bersawah gitu. Iya. Kenapa kereta? Mungkin karena pemandangan, terus lebih kerasa sih tripnya. Jadi kayak memang ketika lama di kereta tuh jadi bikin kita kayak misalnya ya that leisure time kita jadi bisa lebih produktif, entah baca, entah ngapain, tapi jangan tidur ya. Kalau tidur di rumah aja atau kayak bikin planning. Kalau gue tuh di kereta tuh kayak terutama kalau sendiri ya, karena kan gue mostly antar kota di Eropa, gue naik kereta sendiri-sendiri aja tuh. Itu kayak bikin gue planning ini atau kayak mikirin ini, jadi kayak lebih kerasa sih tripnya kalau menurut gue. Ya lebih tempatnya lebih enak untuk dipakai melakukan hal yang lain, nggak cuma duduk doang gitu. Betul. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya. Oke. Sightseeing or shopping? Sightseeing. Yes. Of course. Kenapa gue nanya itu ya? Di awal udah jelas ngomongin seneng travel. Tapi lu nggak suka, maksudnya kan kebanyakan orang lah, nggak cuma cewek doang, itu cowok-cewek juga kadang ke suatu kota tuh senengnya shopping doang. Tapi lu nggak into itu banget ya? Gue combine sih. Karena emang kalau shopping kan sebenarnya bisa, kalau menurut gue bisa kapan aja tuh, di mana aja. Misalnya pertama di Jerman nih, kayak di kota ini dan di kota ini, kalau menurut gue sama aja, harganya sama aja, terus barangnya sama aja. Jadi gue akan ke shopping center ketika emang gue udah di kota itu udah kehabisan destinasi lain lah ibaratnya. Nah itu baru gue iseng lihat apa yang lucu gitu. Cuma enggak yang, tapi yang paling diprioritaskan sightseeing lah ya. Iya. Oke. Tapi iya emang enggak prioritasin buat harus shopping banget gitu, enggak sih. Oke deh. Oke. Itu disorderednya. Kedepannya ngapain berarti? Nunggu kabar dari airline. Iya betul. Harusnya flight pulang ke Indonesia itu 2 minggu lagi. Sambil nunggu kabar, ya siap-siap lah mau packing. Sama ada just tip dikit kan. Buat yang di Indonesia. Emang di sana toko-toko masih udah buka lagi ya? Enggak, gue pesan online. Oh iya. Kayak Zalando gitu. Iya. Ya lumayan untuk pre-ongkir. Menutup. Lumayan lah. Daripada enggak. Daripada enggak sama sekali ya. Yang penting ada pemasukan. Buat makan nih sehari-hari ya gitu. Waduh. Tough banget. Oke Dilin kalau gitu, makasih banyak waktunya ya, udah mau diajak ngobrol. Juga. Nanti dikabarin kalau udah up. Stay safe terus ya, jangan. Sehat-sehat. Keep product. Di Bremen. Iya, kalau ada kesempatan kesini lagi, tapi kayaknya sih enggak. Kayaknya sih sulit ya. Oke deh, kalau gitu. Semoga cepat berakhir lah. Ya udah, makasih juga nih teman-teman udah pada dengerin HiPod ke 9. Ya segitu deh pokoknya. Sampai ketemu di HiPod selanjutnya. Dadah. Bye.